kami sudah dilawat Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak menikmati kasih Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, dan bahkan kesaksian yang kami dengarkan, semuanya menguatkan iman kami. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan di pagi hari. Kami percaya perjalanan kami memang tidak mulus sesuai anggapan kami, tetapi bersama Allah tentu kami akan bisa. Terima kasih mengurapi hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat puji-pujian, sehingga hadirat Allah boleh kami rasakan di pagi hari. Kami siap untuk terima suara Tuhan. Kami siap untuk dengar maksud dan rencana Allah, nasihat Tuhan, dan kami siap untuk melakukan perintah-Mu itu. Berfirmanlah bagi kami, urapan Allah tinggal bagi hamba-Mu. Oleh sebab itu kami semua yang duduk mendengar, biarlah telinga seorang murid untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami siap terima isi hati Tuhan yang akan menjadi pedoman, yang akan mewarnai langkah hidup kami ke depan. Dan firman-Mu itu adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Kita lihat bertahan atau kuat dalam pencobaan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca ayat ini secara bersama-sama karena ini merupakan satu ayat saja. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 adalah merupakan satu ayat dalam firman Allah yang akan kita baca secara bersama-sama. Suratan Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pengujian dan pencobaan. 2, 3, mulai. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema khotbah minggu hari ini adalah kuat di dalam pencobaan. Hidup ini adalah semacam sebuah perjalanan panjang, saudaraku. Dan perjalanan panjang ini tidak semua orang bisa melaluinya. Ada yang gugur di tengah jalan, ada yang jatuh di tengah jalan. Dan itu tentu tidak mudah. Melewati perjalanan panjang ini, tidak semua orang sanggup untuk melaluinya. Karena dalam perjalanan yang panjang ini, tentu ada yang gugur dalam perjalanan yang panjang ini. Jadi perjalanan kekristenan kita juga seperti perjalanan panjang. Sama seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Itu kan panjang sekali, 40 tahun, tidak main-main. Tapi karena dosa dan persungutan membuat Allah marah dan murka, sehingga perjalanan itu dibikin Allah 40 tahun. Sehingga mereka hanya berputar-putar saja di padang gurun. Jadi saya dan saudara, kita melihat di sini perjalanan panjang. Dan mereka kan ada yang mati di padang gurun. Ada yang mati dipagut ular. Ada yang mati bahkan dibunuh oleh tangan Allah sendiri karena Allah marah. Perjalanan panjang bagi bangsa Israel untuk melalui itu sampai masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Generasi dari Yosua ke bawah itu habis. Nanti dari Yosua berikut generasi yang kedepannya itu, dari Yosua generasi berikutnya itu yang mereka yang masuk tanah perjanjian. Tapi yang dari Yosua ke bawah habis semua. Termasuk kita lihat adalah pemimpin daripada mereka yang bernama Musa, nabi besar orang Israel. Dia kan tidak masuk tanah Kanaan.
Allah hanya suruh dia berdiri dan tolong kau menyaksikan. Kau lihat, Allah hanya suruh dia menyaksikan. Allah marah kepada Musa karena peristiwa Allah hanya bilang kepada Musa, air yang keluar dari batu itu kau cukup kau bicara saja. Nanti air itu keluar dari batu itu, dari dalam batu itu, dan kau beri minum bangsa Israel, karena mereka bersungut kehausan. Mereka haus dan dahaga. Bangsa Israel bersungut kepada Tuhan. Sehingga Musa dia marah dan emosi, dia pukul batu itu dengan tongkat. Tuhan bilang, tidak usah kau marah-marah, sebab karena akibatmu ini kau tidak masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan generasinya masuk tanah Kanaan. Allah menghibur dia, hanya dia suruh berdiri dari jauh. Kau lihat saja, tidak boleh masuk. Tapi saudara tahu, ada penghargaan bagi hamba Tuhan yang telah setia melayani, yang telah setia berjuang. Apakah itu? Waktu Musa mati, Allah bilang sama bangsa Israel, jangan kau tangani mayatnya, tanganku sendiri yang nanti kubur dia. Wih, hebat sekali. Betul, dia tidak masuk tanah Kanaan, tapi setidaknya Allah memberikan penghargaan buat Musa. Allah menghormati orang yang sudah setia. Jadi saya dan saudara mungkin awalnya kita melihat, wah kasihan sekali dia, tapi jangan salah. Ada upah, ada mahkota bagi orang yang setia melayani. Mungkin orang berkata, ya sayang sekali dia, tidak jadi apa-apa, melayani ya. Tapi saudara jangan salah, Tuhan mempahalai kita. Di akhir hayat Musa dia mati, Allah berkata kepada bangsa Israel, mayatnya, jasadnya jangan kalian tangani, itu urusanku. Apakah orang Israel tidak mau kubur Musa? Mereka tentu senang dan gembira. Mereka bilang, itu kami punya nabi, dia sudah pimpin kami, masa kami tidak bersedia? Wah, tentu kami bersedia dengan senang hati untuk kubur nabi kami. Tapi Tuhan bilang, jangan, tanganku sendiri yang nanti kubur dia. Penghormatan, bayangkan. Kita presiden saja atau bupati, ada pemerintah hadir dalam ibadah pemakaman, kita udah bangga keluarga. Ada yang kasih laporan, Pak Wali Kota nanti tangani, dia punya semua, mulai dari acara malam penghiburan sampai dia punya ibadah pemakaman. Wih, senang sekali kita mendengar. Tapi ini tangan Tuhan sendiri yang tangani Musa. Tuhan bilang, saya sendiri yang tangani dia. Luar biasa. Kenapa setia sampai akhir? Jadi saya dan saudara, kita lihat di sini, bertahan atau kuat di dalam pencobaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu kata Matius 24 ayat 13. Saya dan saudara mari tetap bertahan. Kita akan lihat di sini bagaimana saya dan saudara bisa bertahan di dalam pencobaan itu. Ada beberapa hal yang kusampaikan padamu berkaitan dengan tema khotbah kita yang hebat dan luar biasa ini. Bagaimana supaya saya dan saudara kuat, bertahan, berdiri teguh di dalam pencobaan itu. Yang pertama, kita melihat pencobaan itu sebagai anugerah Allah dan bukan musibah. Kita lihat pencobaan itu sebagai kasih Tuhan, sebagai hal yang baik, bukan musibah buat saya dan saudara. Karena di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kata pencobaan diambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, ditulis dengan kata peirasmos. Peirasmos yang berarti pencobaan, pengalaman, membuktikan. Jadi peirasmos artinya kita bisa mendapatkan pengalaman dari pencobaan. Kita bisa tahu saya Kristen sejati atau saya Kristen yang kekanak-kanakan itu lewat ujian ini, lewat pencobaan ini. Kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Karenanya ada istilah berkata, guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Dari pengalamanlah saya dan saudara kemudian bisa melihat bahwa saya dan saudara sebetulnya iring Tuhan ini sungguh-sungguh apa tidak.
Secara umum kata ini merujuk kepada kesulitan atau penderitaan. Yang namanya pencobaan tetap kesulitan. Yang namanya pencobaan tetap adalah penderitaan di dalam. Tinggal tergantung casingnya yang berbeda. Tinggal tergantung kado bungkusannya, kemasannya yang beda-beda. Ada yang cobaannya lewat mungkin keluarga meninggal, seperti yang dialami keluarga yang ada. Ada yang punya pergumulan kesulitan rumah tangga. Semua tentu berbeda-beda. Ada yang suami sudah tidak kembali-kembali, sudah 3 minggu di luar sana, sehingga istri harus bergumul keras dengan Tuhan. Ada pula yang karena anak-anak kita mungkin terkena sakit. Anak-anak kita yang mungkin mengalami hal yang tidak sewajarnya, seperti yang dialami oleh anak kami Eliezer yang tangan patah. Sampai hari ini masih dalam proses pemulihan. Saya bilang sama ibu gembala, wah cobaan apakah lagi gerangan ini? Apakah lagi maksud Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, kita melihat pencobaan itu sebagai anugerah Allah dan bukan sebuah musibah. Saya dan saudara tetap bertahan. Mazmur 119 ayat 71 berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi kalau saudara saya dan saudara sedang berada di dalam pencobaan, wah kita belajar ketetapan Tuhan dari situ. Karena pemazmur berkata, Raja Daud berkata, jika aku tertindas, kata dia, artinya dia berada di dalam persoalan. Disitulah aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Di manakah Daud dia bisa lihat dan mengalami Tuhan secara pribadi? Bukan di singgasana dan berada di kursi kerajaan. Malah justru dia mengalami Tuhan secara pribadi. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku dikalau aku berada di dalam lembah kekelaman. Di manakah Daniel dia mengalami Tuhan secara pribadi? Oh, bukan di istana raja, tetapi justru dia berada di dalam gua singa, dia lihat Tuhan. Jika aku tertindas, kata Daud, itu baik bagiku. Kita lihat tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab, mereka mengalami Tuhan, justru mereka berada dalam kesulitan. Di manakah Yusuf dia menikmati dan mengalami Tuhan secara pribadi? Bukan di istana Firaun, tetapi dia berada di dalam penjara dan berada di sumur yang kering itu, karena telah dibuang oleh kakak-kakaknya. Disitulah dia melihat Tuhan. Jadi di mana saya dan saudara bisa melihat Tuhan? Justru dalam pencobaan, justru dalam tekanan, justru dalam penderitaan kita bisa lihat Tuhan. Kesaksian tadi majelis kita, Bapak Revelino berkata bahwa biarlah ini menjadi hal yang baik bagi kami sekeluarga, supaya kedepannya kami menata hidup ini bersama dengan Allah, kita hidup makin baik. Sudah kusinggung tadi kan bahwa perjalanan kita ini perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Ada yang sudah berteriak, ada yang berteriak di tengah perjalanan, ada yang baru di garis start dia sudah berteriak, sudah dah, bosan saya ini Tuhan, tidak sanggup lagi dengan langkah dan perjalanan hidup ini. Jadi melihat pencobaan adalah sebagai anugerah dan bukan musibah. Kita harus seperti Daud yang berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Di mana saya dan saudara bisa mengalami Tuhan? Justru dalam masa-masa sulit. Justru dalam masa-masa yang sukar saya dan saudara bisa jumpa Tuhan. Kita bisa genggam tangannya dan berkata, aduh, aku sudah merasakan tangan Tuhan. Aku sudah menggenggam tangannya. Itulah yang membuat aku makin maju dan bergairah dalam pelayanan, dalam pengiringanku kepada Tuhan. Jadi yang pertama, melihat pencobaan sebagai anugerah Tuhan dan bukan musibah. Pencobaan baik,
Tergantung saya dan saudara menyikapinya. Jadi tetap lihat Tuhan. Di balik masalah saya percaya selalu ada jalan keluar. Yang kedua, yang pertama, bagaimana supaya kita bertahan di tengah pencobaan. Kita melihat pencobaan sebagai anugerah Allah dan bukan musibah. Yang kedua, sadarilah pencobaan adalah sebuah ujian dan bukan hukuman. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi pencobaan itu bukan hukuman, tetapi itu adalah bagi saya dan saudara, itu adalah Tuhan membuat kita supaya kita tahan uji. Itu adalah ujian supaya kita naik kelas. Saya dan saudara ingin naik kelas, ingin masuk dan naik pada tingkat yang berikut, kita memang harus melalui ujian. Tidak ada pujian tanpa ujian. Pujian diberikan, harus ujian dulu, baru pujian diberikan. Mantap kau, nilaimu bagus, kau hari ini ujian bagus. Jadi pujian diberikan setelah saya dan saudara melewati ujian. Jadi saya dan saudara menyadari pencobaan adalah sebuah ujian, dan itu bukan hukuman dari Allah. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ayub 23 ayat 10, firman Allah berkata di dalam Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Allah menguji kita sejauh mana kesetiaan kita melayani Dia, sejauh mana keseriusan kita melayani Dia. Ujian. Jika saya dan saudara lolos dan bisa melalui ini, maka ada sanjungan yang diberikan padaku dan padamu. Jangan harap pujian, jangan harap jempol kalau saya dan saudara tidak lolos di dalam ujian ini. Saudara berada di dalam masa-masa yang gelap hari-hari ini. Sedikit lagi saudara akan melihat terangnya Tuhan. Kau tahan terus. Percaya Allah tidak salah membentuk kita. Dia bagaikan seorang penjunan yang membentuk saya dan saudara. Bagaikan seorang penjunan yang dia membentuk periuk itu. Saudara tahu ketika periuk itu dia retak sedikit, haleluya, itu dia tidak ambil pecek, ambil tanah liat dan dia tempel bekas retakan itu untuk menutupi keretakannya. Tetapi dia bongkar kembali mulai dari awal. Rasanya mau berteriak, aduh sakit, sudah hampir selesai baru bongkar lagi. Ya, harus begitu supaya benar-benar kokoh, benar-benar utuh. Jadi kalau saudara menjadi Kristen yang hanya dipoles-poles, mohon maaf, pencobaan ujian datang sedikit pasti kita tinggalkan dan lepaskan Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan kita hanya dipoles, ditempel sedikit. Jadi tetap berpegang teguh. Yang terakhir, saya dan saudara melihat pencobaan itu. Yang kedua adalah menyadari bahwa pencobaan itu bukan sebuah hukuman, tetapi adalah ujian dari Tuhan. Setan hanya bisa mendatangkan pencobaan dan meruntuhkan dan mematikan dan membinasakan. Tapi Tuhan, ujian tujuannya adalah melatih dan mendidik kita supaya kita hidup jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Hari kemarin berbeda dengan hari ini, dan hari ini juga akan berbeda dengan hari yang akan besok, dan hari akan mendatang, dan seterusnya akan begitu. Kenapa? Karena kita melalui ujian-ujian. Terakhir kita melihat ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi di balik pencobaan ada mahkota yang Tuhan siapkan. Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi sudah disinggung. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Garis bawahi, mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Betul, aku menderita hari ini. Betul, aku sengsara hari ini. Betul, aku sedang sukar dan sulit hari ini. Tapi aku percaya kemuliaan yang Allah siapkan bagiku itu jauh lebih luar biasa dari apa yang aku alami hari ini. Jadi bagus kalau saya dan saudara hari ini berada dalam ujian. Pertanda kita sedang mau naik kelas. Memang sakit secara manusia. Karena itu seperti luka buat kita. Seperti kataku tadi, luka itu kalau mau dibersihkan memang dia sakit. Entah dia luka baru atau luka lama, kita bawa pergi ke dokter. Dokter korek habis. Dia harus bersihkan. Supaya pemulihannya cepat, kesembuhannya cepat. Hari ini saya dan saudara terluka. Hari ini saya dan saudara mungkin menangis karena luka itu. Siapa yang menjadi dokter kita? Allah. Hari ini dia membersihkan kita. Hari ini dia sedang membersihkan kita. Dia mengobati luka kita. Secara manusia memang sakit. Haleluya. Kita bisa berteriak ampun-ampunan. Kita bisa minta ampun. Kalau luka kita dikorek-korek, siapa sanggup? Apalagi disiram dengan alkohol untuk dibersihkan, ya kan? Supaya dia membunuh kuman-kuman yang itu sakit, minta ampun. Saya sudah lihat bagaimana betapa hebat orang berteriak minta ampun ketika mereka terluka. Saya tidak ambil contoh jauh-jauh, anak kami Eliezer saja yang kemarin berkali-kali aku saksikan. Untung karena dia anak pendeta, jadi seruannya dan dia meraung-raung teriakannya itu nama Yesus. Sampai ibu-ibu di situ yang antri untuk mau berpijit juga, mereka bilang, hebat sekali anak kecil ini bisa panggil nama Yesus. Itu kalau anak-anak lain, bapak yang pijit ini kalau tidak hancur dengan maki-maki habis dia. Ibu gembala cuma sapu dada dan berkata, belum tahu dia kan anak gembala. Jadi nama Yesus, aku mendengarnya juga. Bapak gembala tidak tega, tidak masuk. Bapak gembala pergi di sudut rumah sana, menghindar karena minta ampun. Gemetar Bapak gembala mendengarnya. Berikut lagi kita mau bawa di tengah jalan, air mata dia sudah mengalir tanpa suara. Aduh mama, saya minta tolong, jangan bawa aku lagi ke situ. Saya punya hati ini sudah terluka. Dia mau tanya ibu kamu, saya punya hati ini sudah terluka, jangan bawa saya ke situlah. Jadi saya melihat betapa luar biasa orang terluka itu. Siapa yang sanggup mengobatinya? Hanya Tuhan. Hatimu yang terluka tidak bisa diisi oleh apapun. Betul, kau bisa pergi hambur-hamburkan uang untuk ke tempat-tempat rekreasi atau untuk tempat berbelanja, betul, itu hanya sesaat. Kau pulang ke rumah, kau ingat lagi. Betul, kita bisa menghibur diri, kita pergi ke tempat-tempat yang bisa itu untuk kita, bagi kita itu bisa menyenangkan, kita bisa tertawa, buka gigi sedikit, tapi sampai ke rumah kita ingat lagi, kita menangis lagi. Kenapa? Karena penghiburan yang dari dunia hanya sesaat, tetapi yang dari Allah, dia adalah sifatnya kekal. Jadi pada siapa saat kita terluka minta pertolongan? Hanya pada dia. Karena firman Allah yang berkata dia yang membuang, dia juga yang memanggil kembali. Dia yang melukai, dia pula yang membalutnya. Haleluya. Luar biasa. Kita makin indah, jemaat ini makin indah di pemandangan Tuhan. Karena tidak mudah jemaat ini melalui. Luar biasa, berbagai hal, berbagai kesulitan yang dialami. Tapi kita percaya kita makin luar biasa, makin indah di pemandangan Tuhan. Saudara tahu mutiara? Mutiara itu kan luar biasa, harganya juga mahal sekali.
Saudara tahu mutiara itu dihasilkan dari apa? Itu dari kerang. Dari bia itu. Dari kerang, ketika ada kotoran masuk di dalam kerang itu, maka kerang itu dia merasa terluka. Entah itu pasirkah, dia masuk di dalam kerang, dia akan mengeluarkan zat, seolah-olah dia akan mengobati lukanya itu. Lalu zatnya itu yang kemudian akan membentuk menjadi mutiara. Jadi mutiara dari apa? Dari tangisan seekor kerang. Itu air mata kerang sehingga dia menghasilkan mutiara. Anda hari ini menangis, percaya Tuhan tahu satu kali waktu kau akan timbul seperti emas. Hari ini kita menangis, tidak apa-apa. Tuhan pasti sedang membentuk kita, dan kita akan makin indah, makin serupa dengan Dia. Jadi mutiara itu nggak main-main, itu tangisan seekor kerang, air mata kerang. Karena zat yang ia keluarkan, dia terluka oleh karena pasir kotoran yang masuk di dalamnya. Terjadilah itu mutiara, membentuk mutiara. Jadi tetap percaya, hari ini Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di masa-masa sulit inilah kita bisa lihat Tuhan. Di masa-masa krisis inilah, di masa-masa yang tertekan ini justru kita lihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Echa kita akan memuji Tuhan, kita bersyukur buat firman Allah yang sudah menguatkan kita. Kita angkat pujian yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Gembala.